Aktiva tetap itu banyak, Mas. Tersebar di banyak tempat. Harus ada catatannya. Ya. Dan yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan itu di bawah bagian akuntansi pastinya. Gitu ya. Sementara aktiva tetapnya itu ada dalam penguasaan unit lain. Ya kan? Gedung misalnya, ya gedung untuk apa? Pemasaran ya. Kan yang bertanggung jawab pemasaran. Tapi catatannya ada di akuntansi. Nah, ini aktiva tetap itu nilainya besar sekali, man. Besar sekali. Tapi catatannya amburadul. Kalau Anda lihat di pemerintahan, ini lembaga dan kementerian yang tidak bisa mendapatkan wajar tanpa syarat, Ya, Pak. hari-hari yang tidak menggembirakan, banyak masalahnya. Oke, jadi tadi nilainya besar karena itu sebetulnya harus ada perencanaan yang baik dan pengendalian yang tepat atas pengeluaran yang terkait dengan aktiva tetap. Ya. Jadi kalau kita bicara aktiva tetap, sesungguhnya kontrol yang pertama itu ada pada perencanaan. Karena menyangkut jumlah besar kan. Jangan sampai kita bisa bikin gedung tapi nggak bisa melihara gedungnya. Karena perencanaannya tidak baik. Kalau kita bikin gedung itu akan ada biaya pemeliharaan. Kalau ada biaya pemeliharaan berarti mempengaruhi cash flow. Ya kan? Nah, ini harus direncanakan baik-baik. Jangan sampai kita bisa membuat gedung tapi nggak bisa melihara. Seperti stan dulu, Bintaro, sebelum zamannya Ibu Sri Mulyani. Wah, kita sengsara betul tuh. Sengsara betul karena biaya pemeliharaannya tinggi dan dikasihnya sedikit. Wah, begitu Ibu Sri Mulyani datang, wah marah-marah dia. Oh, gedung sekolah, departemen keuangan kok kayak begini. Suruh ya habis kita nggak punya dana. Berapa dana mau minta berapa? Dikasih semua sama Sri Mulyani. Bahkan bangun gedung lagi. Itu Sri Mulyani itu. Selama ini parah. Gitu. Jadi harus ada perencanaan yang baik. Karena mempengaruhi cash flow. Biaya pemeliharaan itu mempengaruhi cash flow. Yang kedua, penyusutan dari aktiva tetap. Itu kan merupakan beban. Kalau penyusutannya besar, berarti bebannya besar. Itu harus diperhitungkan betul-betul. Maka titik krusial, titik pengendalian dari aktiva tetap ada pada perencanaan. Yuna Desak ini supaya dinyalakan komputernya. Saya nggak tahu ada tidur nanti. Karena nonton bola. Terus nonton bola 2-1 ya. Saya juga nonton. Tapi tetap
tugas harus dijalankan. Meskipun sudah perpanjangan waktu, wah sialan ini. Bisa-bisa mengajarnya gawat nih. Ada perpanjangan 2 kali 15 menit. Oke, jadi kontrolnya kalau bicara aktivitas tetap harus pada perencanaan. Karena itu saudara, yang namanya perencanaan pembelian aktiva tetap itu yang jumlahnya besar itu harus mendapat persetujuan dari direksi. Bahkan jika perlu dan demikian besar, harus mendapat persetujuan RUPS. Ngerti ya? Kalau mau bikin pabrik baru, nggak sembarang itu. Harus dapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Harus beli gedung. Wah, harus RUPS itu. Jadi kendalinya ada pada perencanaan. Kalau yang lain, aktiva yang lain pada pemakaian. Bicara persediaan pada pemakaian. Ngerti? Kalau ini pada perencanaan pembelian. Nah, subsistem aktiva tetap berinteraksi dengan subsistem lain, yaitu subsistem pembelian karena harus dibeli kan, lalu subsistem hutang dagang dan kas. Oke, lanjut. Jika perusahaan membangun sendiri aktiva tetapnya, maka bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead itu dari sistem produksinya, produksi untuk aktiva tetap itu harus terhubung pada aktiva tetap. Nanti ya. Jadi aktiva tetap itu bisa dibeli, bisa dibangun sendiri. Oke. Kalau dibangun sendiri berarti harus ada sistem produksinya kan? Berarti harus ada WIP-nya kan? Work in process-nya. Sebelum jadi masih dalam pembangunan masuk dalam WIP. Setelah jadi baru dipindahkan ke aktiva tetap kalau dibangun sendiri. Oke. Apabila aktiva tetap dijual, maka subsistem penerimaan kas akan dilibatkan. Harus diingat, aktiva tetap itu dibeli bukan untuk tujuan dijual kan? Tapi tujuannya untuk dipakai. Jadi kalau dijual itu harus ada alasan yang kuat. Kecuali kalau sudah usang. Kalau sudah usang diafkir itu ya bukan dibuang, disingkirkan lah gitu ya, diafkir. Afkir itu bahasa Belanda, nggak tahu bahasa Indonesianya apa nih. Sudah nggak dipakai lah. Itu harus dikeluarkan dari aktiva tetap. Kalau dijual, nah ini. Kalau masih produktif dan dijual, oh ini harus persetujuan direksi atau persetujuan UPS-nya. Ngerti ya? Nggak sembarangan jual aktiva tetap itu. Karena memang dibeli bukan untuk tujuan dijual. Oke, lanjut. Nah ini fungsi yang terlibat. Ada budgeting. Perencanaan kan? Kalau di pemerintahan ada yang disebut dengan multi years kan. Kalau pembangunan gedung itu kan beberapa tahun loh, tidak 1 tahun selesai, maka disebut multi years. Berarti harus anggarannya disiapkan. Ada melibatkan purchasing dan receiving, melibatkan account payable dan cash disbursement, melibatkan property accounting, akuntansi nih, dan general ledger. Oke? Prinsip pengendaliannya, yang pertama ada pemisahan fungsi yang baik. Apa yang pemisahan fungsi apa nanti dilihat di bagan, ya. Oke. Keselamatan aktiva tetap terjamin. Physically terjamin.
dari pencurian, dari perusakan, gitu ya, keselamatannya harus terjamin, dijaga oleh satpam dan seterusnya. Jangan sampai aktiva tetap itu hilang. Yang kedua, yang ketiga, pembelian dan pengafkiran. Pengafkiran itu artinya sudah tidak dipakai. Apa istilah saudara pengafkiran itu apa? Ada yang tahu nggak? Istilahnya apa? Yang saudara kenal bahasa milenialnya apa? Barang yang sudah tidak dipakai. Apa namanya? Diafkir. Diafkir itu ya dipinggirkanlah gitu. Pembelian dan pengafkiran aktiva tetap harus direncanakan dengan sebaik mungkin dan disetujui oleh pejabat yang berwenang direksi. Kalau perlu RUPS dan didokumentasikan dengan baik. Hati, ya. Ada seorang menteri, sebut aja Laksamana Soekardi, itu zaman Soeharto. Nah, bukan zaman Soeharto, setelah itu jadi menteri koordinator ekonomi. Dia menyetujui penjualan tanker Pertamina, tanker minyak, yang sebetulnya belum dioperasikan, belum selesai, tapi sudah dijual. Sampai sekarang masih sering dipanggil KPK. Sebab aneh, Anda menyetujui pengadaannya, tapi di tengah jalan Anda penjualnya, menyetujui menjualnya. Kan aneh nih. Jadi dulu waktu Anda merencanakan, menyetujui perencanaan pembeliannya, dasarnya apa? Sampai sekarang masih dipanggil oleh KPK. Ya. Keempat, biaya modal dicatat dengan benar. Anda tahu kan? Ada revenue expenditures, ada capital expenditures. Kalau revenue expenditures masuk ke expense, ya kan? Tapi kalau capital expenditures harus di-capitalize, ya kan? Caranya bagaimana? Nah, itu accounting Anda harus bisa lah. Ya, saya tidak mau menjelaskan lagi. Ada yang memperpanjang masa manfaat, ada yang memperpanjang kapasitas, meningkatkan kapasitas. Treatmentnya beda accountingnya kan? Anda sudah belajar lah itu. Sekarang udah lupa lagi pasti. 5. Penjualan dan pengafkiran aktiva tetap diikuti dengan penghapusan akumulasi penyusutannya. Nah, kalau barangnya dijual, akumulasinya harus dihilangkan dong. Ya, dengan cara mendebet. Ya kan? Kalau dijual. Jadi jurnalnya cash pada cash debit accumulation depreciation debit pada aktiva. Oke. Beban penyusutan dicatat dengan benar. Ada penyusutan itu dicatat dengan benar. Oke. Saya punya pengalaman nih. Punya pengalaman ketika memeriksa dulu waktu saya masih di BPKP. Saya memeriksa PLN. Ajun. Periksa PLN. Salah satu yang saya lakukan pemeriksaan fisiknya itu di proyek induk. Proyek induk. Proyek induk itu proyek pembangkit tenaga listrik. Anda kenal kan kalau PLN ada proyek induk kan? Itu pembangkit itu. Waktu dibangun namanya proyek induk. Saya periksa tuh.
Pertanyaan saya heran saya. Ajun nih, Ajun bertanya nih. Ini proyeknya sudah jadi. Pembangkitnya sudah jadi. Proyeknya sudah jadi. Jatiluhur misalnya. Jatiluhur itu proyek induk tuh. Pembangkit tenaga listrik. Misalnya, ini Jatiluhurnya sudah selesai. Tetapi belum diserahkan ke listriknya, akan diserahkan ke Wilasi, penjualan, kantor Wilasi, untuk dijual, dipasarkan listriknya. Ya. Mestinya kalau sudah selesai, diserahkan ke kantor Wilasi yang bersangkutan, yang punya, kantor wilayah yang punya. Ini tidak diserah terimakan nih. Padahal sudah selesai sekian tahun yang lalu. Ajun ini, saya kan pinter Ajunnya. Ajun pinter ini bertanya, loh, kenapa tidak diserahkan? Padahal sudah lama selesainya. Sudah menghasilkan listrik. Sudah menjual listrik. Ini persoalannya serius. Karena kalau masih proyek induk, itu artinya masih WIP. Masih pekerjaan dalam pelaksanaan. Belum distatuskan sebagai aktiva. Ngerti? Karena masih proyek. Belum diserah terimakan. Kalau masih proyek, tidak disusutkan. Penyusutannya nol. Sementara hasilnya sudah dijual listriknya. Ngerti? Saya Ajun bingung. Ini gimana ini? Matching cost against revenues-nya nggak jalan. Pendapatannya sudah diakui, expense-nya dari penyusutannya belum disusutkan karena masih proyek. Ngerti? Jadi matching cost against revenues-nya nggak jalan nih. Akibatnya laporan keuangannya jadi nggak benar. Ribut itu. BPKP, saya masih orang BPKP, ribut itu. PLN itu cheating itu. Cheating PLN itu. Dia tidak menyusutkan. Padahal aktifannya sudah menghasilkan. Ngerti ya? Nah, ini nih, beban penyusutan dicatat dengan benar. Oke ya? Jelas ya? Jadi kalau mau dihitung nih, kerugian PLN itu jauh lebih besar dari sekarang yang dilaporkan. Karena banyak proyek-proyek induk yang belum diserah terimakan. Gawat itu PLN itu. Pertanyaannya adalah, ini teman-teman kita yang periksa dulu gimana gitu ya? Akuntan-akuntannya gimana? Ajun aja pinter. Kok akuntannya blow on? Kok nggak dimasalahkan ini? Ngerti ya? Wah, waktu saya periksa banyak masalah, Mas. Banyak masalah. Kenapa? Karena saya menguasai sistemnya. Saya jago sistem, Mas. Jadi saya menguasai sistemnya, makanya periksanya banyak menemukan. Oke, lanjut ya. Prosedur pembelian aktiva tetap. Berbeda dengan transaksi pembelian persediaan yang tadi sudah saya sebut. Yang frekuensinya sering, tapi jumlah rupiahnya akan relatif kecil dibanding transaksi melibatkan pembelian aktiva tetap. Yang terjadi sesekali saja. Tidak mungkin orang beli aktiva tetap yang nilainya besar itu sesering mungkin, nggak mungkin, sekali saja. Tapi melibatkan jumlah uang yang besar.
Maka pengendalian ditekankan pada aspek perencanaan, bukan pada pemakaiannya. Ngerti ya? Ngerti. Keragaman item yang akan dibeli membuat pembuatan daftar vendor terpilih AFL, Approved Vendor List, menjadi tidak praktis. Untuk aktiva tetap, AFL tidak berfungsi. Kenapa? Karena itemsnya beragam. Karena itu, perancangan arus informasi harus memperhatikan kebutuhan pengendalian pada titik-titik di mana permintaan dimulai dan pesanan ditempatkan. Jadi kita di aspek perencanaan itu titik-titiknya harus kita kontrol dengan baik. Sebagai pengganti gudang, aset modal jika portable nih, asetnya portable nih, akan diterima oleh bagian penerimaan dan umumnya diteruskan ke unit penggunanya. Misalnya Anda beli fotokopi, ya, mesin fotokopi ya diterima oleh bagian penerimaan, lalu diteruskan kepada unit yang meminta. Oke? Tapi kalau asetnya ini physically besar, nah ini biasanya barangnya langsung ditaruh di tempat di mana dia akan dipakai, kan? Maka tidak melalui bagian penerimaan. Bagian penerimaannya harus datang ke lokasi itu. Ya. Dan yang menerima siapa? Unit pemakainya. Maka unit pemakai harus melaporkan, memberikan persetujuan kepada bagian penerimaan. Oke, Mas, ini bagus barangnya. Gitu. Harus mendapat persetujuan itu. Oke, nah ini bagannya. Perhatikan, ini bagannya. User department membuat rencana ini request for fixed asset acquisition, permintaan pengadaan aktiva tetap ditujukan kepada manajemen direksi, dalam hal ini direksi. Kalau jumlahnya besar harus nanti diteruskan ke RUPS. Oke. Manajemen membuat menyetujui RF request ini, permintaan ini diteruskan kepada bagian purchasing. Bagian purchasing membuat penawaran, request for quotation. Request for quotation karena tender. Harus ditender. Pembelian aktiva tetap harus ditender. Kalau ditender, maka kita yang membutuhkan akan mengundang rekanan, kan? Kita menyebarkan request for quotation, surat permintaan penawaran harga. Surat permintaan penawaran harga. Lalu dipilih, ya, dipilih nih oleh tim, dan tim nanti akan memerintahkan purchasing membuat purchase order. Purchase order 1, 2, 3, 4, 5 disetujui oleh pejabat. Oke. Setujui baru didistribusikan. Satu, PO ini untuk user department sebagai pemberitahuan bahwa permintaan Anda sedang dalam pemesanan. Yang asli tentu kepada vendor, ya. Yang rencana request-nya, permintaan dengan
lembar ketiga diteruskan kepada account payable. Dan 1 lembar kepada receiving inspection. Receiving inspection. Yang akan menerima dan melakukan inspeksi. Begitu barang datang, dibuat receiving report. Ya, seterusnya sama dengan pembelian nih. Seterusnya sama dengan pembelian. Setelah itu diterima juga invoice. Ya. Invoice, lalu dibuat voucher, lalu dikirim ke account payable, dicatat dalam voucher register. Oke, sama dengan pembelian. Sama dengan pembelian. Bedanya kita harus mendapat persetujuan dari direksi. Ya. Harus mendapat persetujuan dari direksi. Karena jumlahnya besar. Kalau perlu harus mendapat persetujuan dari RUU PS. Itu bedanya dengan pembelian yang kita bahas kemarin. Yang kedua, tendernya langsung. Kalau kemarin kan kita melakukan tender untuk 3 bulan, ya kan? Yang menang masuk ke approve vendor list, kan gitu. Ya. Nah, sekarang setiap pengadaan harus tender. Tidak bisa, karena tidak ada approve vendor list. Tadi sudah dijelaskan. Tidak praktis membuat approve vendor list karena beragam aktiva tetap itu. Oke? Maka harus ada tender. Nah, selebihnya sama. Selebihnya sama. Sekali lagi, kalau Anda bandingkan dengan RUMI, dengan DFD rumit. Ini akan lebih menjelaskan, lebih jelas. Flowchart kita akan lebih jelas. Kembali lagi ke KTTA itu. Aduh, udah. Mereka menggunakan, mahasiswanya menggunakan DFD. Ini karena dosennya menggunakan DFD, kan? Ya. Ini gimana sih? Bimbingan saya semua pakai flowchart. Ya karena dosennya pakai flowchart. Dan saya bangga, meskipun bimbingan saya itu hanya membaca buku saya, lalu saya briefing sebanyak 3 kali, 4 kali pertemuan, mereka sudah bisa bikin flowchart yang bagus seperti ini bagusnya. Ya. Saya bangga tuh, saya bangga. Jadi mahasiswa saya harapkan nggak usah pakai DFD ya, pakai flowchart. Karena survei membuktikan bahwa pemakai flowchart itu lebih banyak daripada DFD. Tapi flowchart yang benar, jangan flowchartnya Rumi, jangan flowchartnya Mulyadi, pakai flowchartnya Nadif. Nadif juga dapat dari David Lee. Jelas ya? Nah, pemeliharaan aktiva tetap ini tadi menjadi krusial. Kenapa? Karena beban penyusutan harus hitung benar-benar. 1. Yang kedua, revenue expenditure dan capital expenditure. Harus polisinya jelas. Kapan suatu pengeluaran disebut capital expenditures, kapan suatu aktivitas pengeluaran disebut revenue expenditures. Ya. Saudara kan belajar, kalau ini memperbaiki masa manfaat, maka harus menambah nilai aktiva tetap dengan accounting-nya begini.
Kalau menambah kapasitas accounting-nya begini kan, gitu. Ya boleh saja. Ya, bagus. Tapi pelaksana butuh juga petunjuk praktisnya. Pak, ini capital atau revenue expenditures, Pak. Perlu petunjuk praktisnya. Petunjuk praktisnya gini deh. Kalau jumlahnya kecil, bebankan itu sebagai revenue expenditure. Kalau jumlahnya besar, kecil dan rutin, masuk revenue expenditure. Kalau jumlahnya besar dan sesekali, harus masuk capital expenditure. Itu petunjuk praktisnya begitu di lapangan. Jelas ya? Nah, kalau dia masuk capital expenditure, berarti kan mempengaruhi penyusutan juga. Gitu. Kalau aktiva tetap di sering dipindahkan ke lokasi lain, ya kan? Mesin misalnya dipindahkan, itu harus hati-hati nih. Pergerakan aktiva tetap itu harus dicatat. Dulu di setiap kelas Anda itu ada di dekat pintu ada kartu gantung namanya, yang mencatat aktiva tetap yang ada di dalam ruang kelas itu. Berapa meja, berapa kursi, berapa komputernya, LCD-nya, harus ada catatannya. Kartu gantung namanya, karena digantung. Ya. Kalau ini seringkali mahasiswa itu ngaco. Dulu seringkali ngambil kursi, ya kan? Dulu, sekarang sudah enggak ya. Karena kursinya sudah cukup. Dulu ngambil kursi dari kelas yang lain, dari ruangan lain, dibalikin lagi. Nah, ini nggak boleh. Pergerakan aktiva itu harus dicatat. Ya. Dan seterusnya lah. Ya, ini tidak aneh. Nah, ini ada master file yang kalau Anda membuat database aktiva tetap, harus ada master file aktiva tetap dan file transaksi aset aktiva tetap. Oke. Minimal 2 file master file itu yang harus ada dalam database Anda. Oke. Ini secara computerized, ini pengendalian umum, saya kira kita cukupkan. Jadi saudara terutama harus pelajari bagian ini nih. Bagian ini harus Anda kuasai betul. Ya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan barangkali? Atau biasa dikirim ke WA saja? Ya. Kalau sudah, kita tutup pertemuan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. See you.